Badai yang memicu cuaca dingin ekstrim di Gaza, Palestina kembali menelan nyawa seorang bocah Palestina. Dinas Rahasia Rusia (FSB) menangkap tersangka rencana teror yang diarahkan Ukraina terhadap industri pertahanan Saint Petersburg, Rusia. Halo, selamat malam. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Waktunya Dunia Dalam Berita hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita simak, inilah Dunia Dalam Berita Televisi Republik Indonesia selengkapnya. Kita awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama terkait dengan bocah Palestina meninggal dunia karena kedinginan di Gaza. Iran tanggapi serius ancaman Israel dan kren di proyek kereta api cepat Thailand roboh. Seorang bocah Palestina berumur 1 tahun meninggal dunia karena kedinginan di Rumah Sakit Al-Aqsa, Gaza, Palestina. Orang tua korban mengungkapkan sepanjang malam mereka hanya tidur 1 jam karena angin kencang dan hujan di tenda pengungsian mereka. Ketika mereka bangun, putra mereka sudah meninggal dunia karena kedinginan. Rekaman gambar menunjukkan jenazah bocah tersebut. Dr. Ismail Al-Tawabta mengungkapkan lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina di seluruh Gaza tinggal di tenda-tenda. Dalam 2 hari terakhir, angin dan hujan telah menghancurkan lebih dari 7.000 tenda. Rumah sakit telah mencatat 7 kematian akibat cuaca dingin ekstrim di tenda-tenda dan tempat penampungan yang rusak. Ia memohon agar lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, lebih banyak penyeberangan dibuka, dan lebih banyak material untuk tempat penampungan pengungsi sebelum terlambat. Media setempat melaporkan sekitar 127.000 dari 135.000 tenda tidak layak huni karena kondisi yang keras dan kurangnya alas tidur dan pemanas saat musim dingin ekstrim. Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami hari ini menegaskan Iran menanggapi ancaman dari Israel dengan sangat serius dan sepenuhnya siap untuk merespon. Hatami dalam konferensi pers di Teheran menandaskan ancaman rezim Zionis Iran adalah ancaman yang nyata dan mengancam eksistensi. Iran menanggapi ancaman ini dengan sangat serius dan Teheran sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman ini. Hatami menyebut musuh menyalahgunakan protes biasa dan mengubahnya menjadi kerusuhan, kemudian operasi teroris bersenjata. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel memantau dengan cermat yang terjadi di Iran. Sebelumnya, jutaan warga Iran bergabung dalam aksi unjuk rasa pro pemerintah di seluruh negeri saat Teheran menghadapi kerusuhan dan ancaman Amerika Serikat. Mereka mengibarkan bendera Iran dan memegang potret Ayatollah Ali Khamenei. Aksi unjuk rasa akbar ini digelar untuk mengecam kejahatan teroris bersenjata. Kerumunan besar massa pendukung pemerintah Iran berkumpul di beberapa kota termasuk Birjan, Sanjan, Kerman, Sahdan, Rasht, Arak, Mashhad, dan Tabriz. Salju turun menembus atap pembangkit listrik Ukraina yang rusak akibat serangan Rusia. Salju berhamburan menembus atap pembangkit listrik Ukraina yang hancur saat para insinyur berpacu untuk memulihkan aliran listrik setelah lebih dari 220 serangan Rusia sejak 2022, kata Detek, perusahaan energi swasta terbesar di negara itu. Suhu telah turun hingga minus 20 derajat Celcius dalam apa yang tampaknya akan menjadi salah satu musim dingin terberat di Ukraina, sementara sistem energi menghadapi serangan Rusia yang tiada henti. Detek sangat membutuhkan suku cadang baru dan bekas untuk memperbaiki dan memelihara pembangkit listrik karena lokasi pembangkit listrik tersebut tetap dirahasiakan karena alasan keamanan.
Sementara itu, Dinas Rahasia Rusia FSB menangkap tersangka rencana teror yang diarahkan Ukraina terhadap industri pertahanan Saint Petersburg, Rusia. Petugas FSB Rusia juga menyita peralatan pembuatan bom dan senjata. Badan Keamanan Domestik Rusia melaporkan hari ini mereka telah menggagalkan serangan sabotase dan teroris terhadap seorang karyawan dari perusahaan industri militer di wilayah Leningrad. FSB menyatakan seorang warga negara Rusia kelahiran tahun 1966 telah ditahan. Saat tinggal di Ukraina, ia direkrut oleh Dinas Keamanan Ukraina dan dilatih dalam kegiatan sabotase dan teroris. Tindakan tersangka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme dan pengkhianatan tingkat tinggi berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana Rusia. Kren di proyek kereta api cepat di Nakhon Ratchasima, Thailand, roboh menimpa kereta penumpang dan menyebabkan kereta tergelincir, mengakibatkan sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan luka-luka. Kementerian Kesehatan menyatakan 64 orang dirawat di rumah sakit, 7 diantaranya dalam kondisi serius. Struktur derek besar yang rusak itu bertumpu pada pilar beton raksasa. Tim penyelamat berjuang keras mengeluarkan para penumpang dari gerbong yang miring. Satelit Rusia Roskosmos mendeteksi siklon dahsyat di atas timur jauh Rusia. Satelit Roskosmos mencatat siklon kuat kedua di atas Petropavlov, Kamchatsky. Rekaman yang dirilis hari ini menunjukkan pusaran angin dengan angin kencang dan hujan salju yang menyelimuti ibu kota wilayah tersebut. Pusat Hidrometeorologi Kamchatka menyatakan serangkaian fenomena meteorologi diperkirakan akan mempengaruhi wilayah tersebut pada Kamis dan Jumat malam waktu setempat. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Di antaranya, Iran menyita perangkat Starlink yang digunakan untuk kegiatan spionase atau mata-mata selama aksi protes. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa.
Ardianto Wijaya masih menemani Anda di Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Kita menuju ke informasi berikutnya, Saudara. Warga Palestina di Gaza berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka saat badai dahsyat menerjang wilayah kantong Palestina itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan sedikitnya 100 anak-anak Palestina tewas di Gaza sejak gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. Warga Palestina yang mengungsi berusaha menyelamatkan barang-barang mereka saat angin kencang menerpa tenda-tenda mereka di kamp pengungsian di sepanjang pantai barat kota Gaza, Gaza Utara. Warga Palestina lainnya meratapi kerabat mereka yang tewas dalam runtuhnya tempat perlindungan mereka yang rusak akibat serangan Israel selama badai. PBB menyatakan sedikitnya 100 anak Palestina tewas akibat serangan udara dan pasukan darat Israel di Gaza sejak dimulainya gencatan senjata 3 bulan lalu. Juru bicara Badan Urusan Anak-anak PBB UNICEF James Alder kepada wartawan di Jenewa, Swiss mengungkapkan sedikitnya 60 anak laki-laki dan 40 anak perempuan Palestina tewas di jalur Gaza sejak awal Oktober 2025. Anak-anak Palestina ini tewas akibat serangan udara Israel, serangan drone atau pesawat tak berawak, dan akibat tembakan tank Israel. Mereka juga tewas akibat peluru tajam dan akibat helikopter quadcopter Israel. Sementara itu, warga Palestina di Gaza menuturkan gencatan senjata masih mengubur anak-anak Palestina di berbagai wilayah jalur Gaza. Kondisi itu masih diperburuk dengan cuaca buruk yang terus berlanjut yang merusak tenda-tenda pengungsian serta meruntuhkan bangunan yang sudah rusak akibat serangan Israel. Rekaman gambar menunjukkan terpal angin kencang sementara para pengungsi Palestina berjuang untuk menyelamatkan apa saja yang tersisa dari tempat berlindung mereka. Pertahanan sipil Gaza menyatakan 3 warga Palestina tewas akibat runtuhnya bangunan tempat mereka berlindung. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung situasi di Iran dengan mendukung aksi protes dan mengklaim bantuan akan datang. Pemerintah Iran merespon dengan menuding Amerika Serikat tengah mencari dalih untuk melakukan intervensi militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pernyataannya terkait Iran sudah disampaikan saat ia bersiap menaiki pesawat Air Force One untuk bertolak ke Detroit. Sebelumnya, Trump berseru di media sosial Truth Social agar warga Iran terus melakukan aksi protes dan mengambil alih institusi negara. Ia juga meminta agar identitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dicatat, seraya mengatakan mereka akan menghadapi konsekuensi berat. Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat tengah berupaya menciptakan dalih untuk melakukan intervensi militer. Tuduhan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial X menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menjanjikan konsekuensi berat atas kekerasan mematikan yang dilakukan terhadap para demonstran di Iran. Kepala Kehakiman Iran mengatakan proses hukum cepat akan diterapkan terhadap para tersangka yang ditangkap dalam gelombang aksi protes. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berkunjung ke penjara yang menahan para demonstran. Kepala Kehakiman juga terlihat menginterogasi seorang tahanan yang dituduh membawa bom Molotov ke kawasan Taman Laleh-Zar di ibu kota Iran, Teheran. Televisi pemerintah Iran menayangkan penyitaan sejumlah perangkat Starlink yang menurut otoritas digunakan untuk kegiatan spionase atau mata-mata selama aksi protes. Pemerintah Iran sebelumnya memberlakukan pemadaman hampir total akses internet sejak Kamis lalu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan layanan internet akan dipulihkan secara bertahap dan terkoordinasi dengan otoritas.
Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan pengalihan seluruh pendapatan sektor minyak dan gas nasional untuk membiayai perombakan layanan kesehatan bagi rakyat Venezuela. Sementara itu, putra Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Guerra, menyerukan persatuan nasional dan memuji ketangguhan serta keberanian orang tuanya setelah penculikan oleh Amerika Serikat. Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan pengalihan seluruh keuntungan industri minyak dan gas nasional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat. Rodriguez menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan sektor kesehatan swasta untuk memanfaatkan kapasitas rumah sakit dan klinik yang belum terpakai guna mengatasi antrean operasi. Pemerintah juga mulai mempersiapkan 75 pusat kesehatan baru yang siap beroperasi dengan dukungan pendapatan minyak. Rodriguez menyampaikan apresiasi kepada Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, atas bantuan obat-obatan dan peralatan medis bagi pasien ginjal. Pemerintah Venezuela menegaskan kesehatan mental menjadi prioritas setelah masyarakat terdampak ketegangan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan keinginan membuka dialog dengan kepemimpinan Venezuela seiring upaya mendorong keterlibatan perusahaan energi di negara itu. Sementara itu, putra Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Guerra, menerima pesan dari kedua orang tuanya yang menghimbau agar rakyat Venezuela tetap tenang. Ia menyerukan persatuan nasional serta meminta masyarakat menjaga kejelasan sikap politik di tengah situasi krisis pasca penculikan oleh Amerika Serikat. Guerra menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan massa pendukung di Caracas, Venezuela Selasa waktu setempat. Ribuan demonstran menggelar konvoi sepeda motor di ibu kota untuk menuntut pembebasan Nicolas Maduro dan ibu negara Cilia Flores. Amerika Serikat menculik Nicolas Maduro dan Cilia Flores dalam operasi militer di ibu kota Venezuela, Caracas, pada 3 Januari lalu. Pemerintah Venezuela menyebut tindakan tersebut menciderai hubungan bilateral dan menegaskan negara tetap mengutamakan kedaulatan nasional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Greenland atas sikap Greenland yang memilih tetap bersama dengan Denmark. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark mengecam tekanan Amerika Serikat terkait rencana pengambil alihan Greenland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen atas sikap Greenland yang memilih tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark. Trump menyampaikan pernyataan tersebut terhadap wartawan saat tiba di Pangkalan Udara Joint Base Andrews, Maryland, Amerika Serikat Selasa waktu setempat. Donald Trump menyebut dirinya tidak mengenal Perdana Menteri Greenland dan menilai sikap tersebut dapat menjadi masalah besar. Pernyataan Donald Trump memicu ketegangan baru dalam hubungan Amerika Serikat dengan Greenland dan Denmark. Rancangan undang-undang telah diajukan ke Kongres Amerika Serikat yang bertujuan menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengecam tekanan Amerika Serikat terhadap Greenland. Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut keinginannya mengambil alih Greenland. Frederiksen menyatakan Denmark harus bersikap tegas meski tekanan datang dari sekutu terdekatnya. Pemerintah Denmark menegaskan Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark dan tidak untuk diperjualbelikan. Donald Trump sebelumnya menyatakan Amerika Serikat akan menguasai Greenland dengan cara apapun. Pernyataan tersebut memicu ketegangan diplomatik dan perhatian internasional terhadap masa depan wilayah otonom Greenland. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, di antaranya laga Mesir kontra Senegal akan menjadi ulangan final panas di semifinal Piala Afrika 2025. Halo lulusan baru S1 dan D3.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi kita pengalaman kerja nyata, sekaligus menambah keterampilan kita di dunia industri. Ayo daftarkan dirimu sekarang juga. Kunjungi situs maganghub.kemenakter.go.id. Klik daftar pencari kerja, lengkapi profilmu, pilih lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen, dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Anda masih bersama kami, Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Masih bersama saya, Ardianto Wijaya. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Mesir dan Senegal sama-sama menggelar sesi latihan jelang laga semifinal Piala Afrika 2025. Pelatih kedua tim memprediksi laga Mesir dan Senegal berlangsung sengit dan penuh gengsi karena sama-sama berambisi untuk memperpanjang rekor di Piala Afrika. Tim nasional Mesir menggelar sesi latihan intensif menjelang laga semifinal Piala Afrika 2025 kontra Senegal yang dipusatkan di Rabat, Maroko. Dalam sesi latihan, beberapa pemain kunci timnas Mesir seperti Mohamed Salah dan Omar Marmoush tampak bugar dan siap untuk meredam kekuatan Senegal yang memiliki kecepatan dan pertahanan yang solid. Pelatih Mesir Hossam Hassan menyampaikan telah mempersiapkan skema khusus dan taktik yang matang untuk menghadapi Senegal pada laga semifinal. Hossam Hassan menilai laga semifinal melawan Senegal akan berlangsung ketat dan penuh gengsi karena Senegal mengejar final ketiga di Piala Afrika. Sementara itu, Mesir juga bertekad untuk meraih gelar ke-8 untuk memperpanjang rekor di Piala Afrika. Sebelumnya, timnas Mesir memastikan tiket ke semifinal Piala Afrika setelah menang tipis 3-2 atas Pantai Gading pada 11 Januari 2026 waktu setempat. Sementara itu, tim nasional Senegal juga menggelar sesi latihan menjelang laga menghadapi Mesir di semifinal Piala Afrika. Sadio Mane dan kawan-kawan tampak fokus mengikuti sesi latihan untuk mematangkan strategi dengan menitik beratkan pada kecepatan transisi dan memperkuat lini pertahanan yang menjadi kekuatan utama mereka sepanjang turnamen. Jelang laga kontra Mesir, pelatih Senegal Pep Thiaw memastikan timnya dalam kondisi siap tempur dan mewaspadai ancaman Mesir, khususnya pergerakan Mohamed Salah yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam setiap laga. Thiaw berambisi membawa Senegal melangkah ke final ketiga mereka di ajang Piala Afrika, sekaligus membuktikan konsistensi sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Afrika. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemain baru Manchester City, Antoine Semenyo, tampil gemilang setelah menyumbang 1 gol untuk membawa City menang 2-0 atas Newcastle United pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris Carabao Cup. Dan kemenangan atas Newcastle ini menjadi modal besar untuk City melaju ke final. Antoine Semenyo kembali menunjukkan ketajamannya setelah mencetak gol untuk membawa Manchester City menang 2-0 atas Newcastle United pada leg pertama semifinal Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di St. James Park, Newcastle, Inggris. Sejak awal laga dimulai, kedua tim sama-sama bermain waspada untuk menghindari kesalahan fatal. City yang terus memberikan tekanan tampak kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan dan memaksa skor kacamata bertahan hingga paruh babak pertama. Memasuki babak kedua, Semenyo memecah kebuntuan untuk City berkat golnya di menit ke-53 setelah sukses menyambar umpan silang Jeremy Doku dari sisi kiri. Semenyo sempat mencetak gol kedua di menit ke-63, namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi Erling Haaland berada dalam posisi offside sebelum gol terjadi. Newcastle tampak lebih penuh semangat setelah gol City dianulir dan mencoba memberikan tekanan ke lini pertahanan City. Fokus mengejar ketertinggalan, Newcastle justru kembali kebobolan di akhir perpanjangan waktu babak kedua. Umpan tarik Ryan Ait-Nouri dituntaskan Ryan Cherki menjadi gol sekaligus mengunci kemenangan 2-0 untuk Manchester City hingga akhir laga.
Kemenangan atas Newcastle membuat Manchester City menjadi modal besar untuk melangkah ke final Carabao Cup. Selanjutnya City akan menjamu Newcastle pada leg kedua pertandingan di Stadion Etihad, Manchester, Inggris pada 5 Februari mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kematian massal udang dilaporkan terjadi di kawasan cagar alam Ditwah di Pulau Sukutra, Yaman. Laporan ilmiah menyebut peristiwa ini mencerminkan gangguan lingkungan serius. Kematian massal udang terjadi di kawasan cagar alam pesisir Ditwah, Pulau Sukutra, Yaman setelah udang ditemukan terdampar dalam jumlah besar di garis pantai. Laporan lembaga riset Socotra Center for Humanitarian and Strategic Studies menyebut kematian massal udang bukan kebetulan, melainkan indikasi adanya gangguan lingkungan. Faktor utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya kadar oksigen di air serta kemunculan ledakan ganggang beracun dalam fenomena yang disebut gelombang merah. Laporan itu juga menyebut adanya peranan perubahan iklim yang membuat suhu air memanas. Peneliti juga tidak menutup kemungkinan adanya kontribusi pencemaran seperti tumpahan minyak dan logam berat. Fenomena serupa dilaporkan terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan mengakibatkan kematian biota laut lain seperti lumba-lumba. Para peneliti menegaskan kematian massal udang ini merupakan peringatan serius atas rapuhnya alam Sukutra sehingga diperlukan tindakan cepat untuk menjaga dan melestarikan warisan tersebut. Sebelum kami akhiri, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca kota-kota besar mancanegara yang berlaku mulai esok hari. Terima kasih Anda telah menyimak Dunia dalam Berita Televisi Republik Indonesia. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Lestarikan budaya negeri dengan tekad membara serta rasa dan jiwa yang mulia.
Terima kasih. Pemirsa, dalam setiap petikannya, Keroncong menyampaikan kerinduan, perjuangan, dan harapan. Keroncong hadir sebagai jembatan antar generasi. Kita bisa mendengar gema sejarah, rasa cinta tanah air, dan keindahan budaya yang tak lekang oleh zaman dari lagu-lagu Keroncong. Halo pemirsa, para pencinta musik keroncong setia TVRI dimanapun Anda berada. Keroncong Lestari kembali hadir bersama saya Ibet Estria, tentunya dengan bintang tamu yang sudah hadir bersama dengan Anda semuanya dan akan menghibur kita di acara Keroncong Lestari Selalu di Hati. Baik, ada siapa saja bintang tamu yang akan menghibur kita malam hari ini? Langsung saja kita sapa, ada Rara Primadona. Ada Rian Dewangga, Ratih B, dan juga tentunya ada Sandia Jayanti. Dan belum lengkap kalau kita bernyanyi tanpa iringan dari Keroncong 7 Putri. Indah sekali ya, nanti Keroncong 7 Putri juga akan memberikan penampilannya yang begitu luar biasa. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan lagu Keroncong yang pertama yang akan dinyanyikan oleh Rara Primadona. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan